Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Dengan penuh sukacita, kembali senang dapat menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih sebelum kita kembali lagi beraktivitas di dalam setiap tugas tanggung jawab kita di hari ini. Tema renungan singkat di pagi hari ini saya beri tema adalah kesatuan di dalam roh. Diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca tentang latar belakang dari jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Bahkan kalau kita melihat bagaimana hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus sangat indah sekali. Bahkan pertemuan Rasul Paulus yang terakhir dengan jemaat di Efesus tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai 38. Ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem pada akhir perjalanan misinya yang ketiga. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai pendiri jemaat, Rasul Paulus pastilah sangat merindukan bahwa jemaat yang didirikannya atau orang-orang yang percaya yang dirintisnya hidup dalam kesatuan roh. Sekali lagi bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa ada dosa yang akan merintangi, ada dosa yang membuat jemaat itu tidak ada dalam kesatuan roh, yaitu adanya egoisme dan konflik dalam hubungan. Namun Rasul Paulus mengingatkan jemaat sebagai orang-orang yang dihidupkan bersama-sama dengan Kristus dalam Efesus 2 ayat yang kelima, bahwa jemaat di Efesus dipanggil untuk menghidupi identitas baru mereka lewat perbuatan mereka sehari-hari. Terutama mereka dituntut harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang menarik di sana ada kata harus berusaha memelihara kesatuan roh. Dengan selalu mewarnai kehidupan jemaat dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Sekali lagi memang tidak mudah berbicara tentang kesatuan roh dalam sebuah jemaat. Perlu usaha ekstra dari kita sebagai bagian dari jemaat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perspektif manusiawi, mustahil kita melakukan itu semua. Tetapi kita sanggup melakukan itu semua karena apa? Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, kita akan dimampukan oleh kekuatan Allah yang sempurna, yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, di bulan ini adalah bulan di mana kita akan memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-37. Usia yang cukup panjang, cukup dewasa dari sebuah gereja. Tentunya dalam usia yang cukup panjang ini, gereja kita juga diwarnai dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam tantangan. Secara khusus berbicara tentang kesatuan hati atau kesatuan roh. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali ingin mengingatkan kita betapa pentingnya kita saling menjaga dan memelihara kesatuan roh di dalam jemaat, dalam gereja kita. Agar kita rindu bahwa jemaat gereja kita tetap terpelihara imannya, agar jemaat di gereja kita tetap ada kasih yang tetap terpelihara tentunya di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama, mohon rahmat dan berkat Tuhan, kiranya kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Nazaren Philadelphia diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap menjaga kesatuan roh, agar jemaat di mana kita tinggal, jemaat di mana kita dibangun imannya, kita dapat kuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kembali sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini, izinkan kami membawa doa kami untuk gereja kami. 37 tahun, gereja kami akan berulang tahun di bulan ini. Kami rindu bahwa kesatuan roh tetap ada di dalam gereja kami. Harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentunya juga itu menjadi harapan kami semua
dalam konteks kami berjemaat di gereja ini. Mampukan kami agar kami sungguh-sungguh dapat memperjuangkan kesatuan roh tersebut, dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan memampukan dan menolong kita semua. Terima kasih Bapa, memberkati hari ini dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.